Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Aku doakan kalian diberi kesehatan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini aku mau mencoba keluar dari zona nyaman. Biasanya aku kan bahas film baku pukul atau film perang. Nah, hari ini aku mencoba menjadi lebih positif dengan merangkum sebuah film inspiratif yang diangkat dari kisah nyata berjudul Gran Turismo tahun 2023. Dan seperti biasa kalian akan ditemani host andalan kalian. Siapa lagi kalau bukan? Yaps, Burhan. Sebelum masuk alur ceritanya, tampar dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko dapat cuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Was that his car? Seorang pria Jepang bernama Azunori Yamauchi bermimpi balapan mobil dapat diakses siapapun dan dimanapun tanpa harus menjadi pembalap profesional. Untuk itu Yamauchi menciptakan sebuah simulator balap mobil yang keakuratannya hampir menyerupai dengan balap mobil asli di sirkuit. Dia menamainya dengan nama Gran Turismo. Film sendiri akan menceritakan seorang gamer bernama Jan Mardenborough yang setiap harinya selalu menghabiskan waktu di depan monitor memainkan game atau simulator Gran Turismo. Jan adalah anak dari mantan pesepak bola Cardiff City bernama Steve. Steve selalu memaksanya untuk ikut berlatih sepak bola bersama dia dan adiknya, namun Jan yang sejatinya tidak menyukainya pun selalu menolaknya. Meskipun begitu, Jan di Gran Turismo memiliki prestasi yang cukup baik, di mana dirinya tercatat sebagai salah satu top global, bahkan di game cafe langganannya, semua teman-temannya tidak ada satupun yang berhasil mengalahkannya. Let's go. Sementara itu di Jepang kita diperkenalkan dengan seorang marketing mobil Nissan bernama Denny Moore. Hari itu Denny di hadapan para petinggi Nissan menjelaskan bahwa dia memiliki ide untuk mengundang seluruh pemain Gran Turismo di seluruh dunia untuk ikut kontes balapan secara virtual. Dan 10 orang pemenangnya akan diikutkan dalam sebuah akademi balapan, lalu disaring kembali hingga mendapat 1 orang juara yang akan dijadikan seorang pembalap profesional dengan harapan menarik perhatian di seluruh dunia untuk membeli mobil mereka. Awalnya para petinggi ragu karena ditakutkan mereka, para gamer yang tidak biasa mengemudikan mobil asli pun justru mencelakai dirinya sendiri. Namun setelah diyakinkan mereka akan mengajarkan semua tentang balapan saat di karantina, para petinggi pun menyetujui ide yang diusulkan oleh Denny. The board has agreed to move forward with your program. There can be no mistakes. A certified chief engineer to ensure that it's safe. Wish you luck. Sementara itu di sebuah bengkel bernama Capa, kita diperkenalkan dengan seorang pembalap bernama Nicholas dan seorang mekanik bernama Jack Shelter. Pagi itu Jack didatangi Denny. Denny terlebih dahulu menjelaskan tentang kompetisi Gran Turismo sebelumnya dan akan menjadikan Jack sebagai mentor di akademi tersebut. Jack yang mendengarnya pun sontak menolak karena itu terlalu berbahaya bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman menyetir sebuah mobil yang berkecepatannya seperti roket. Meskipun Denny mencoba meyakinkannya, Jack justru pergi dari sana. You really think that you're gonna put some kid who'll tear him to pieces to a 200-mile-an-hour rocket? Jan sendiri tengah makan malam bersama kedua orang tuanya dan adiknya yang bernama Kobe. Di sini, si ayah pun mengungkapkan keheranannya tentang Jan yang bukannya daftar menjadi pemain sepak bola seperti adiknya, dia justru menghabiskan waktu bermain game dan menyanyiakan waktunya.
Sebenarnya si ayah ingin sekali anak-anaknya melanjutkan jalannya sebagai pemain profesional di Cardiff City, terutama Jan, anak sulungnya. Namun Jan justru menentang dan mengatakan bahwa dia ingin menjadi pembalap profesional meskipun terdengar mustahil. Jan percaya suatu saat nanti dia akan berhasil menjadi seorang pembalap. Didn't you say always do something you love? Yeah, but that's not our world, son. I can work in the pits, do car maintenance. Jack sendiri tengah makan malam bersama para petinggi bengkel Chapa dan Nicholas, pembalap mereka. Di sini si pemilik bengkel memuji atas kinerja Nicholas yang belakangan ini selalu mendapat catatan waktu yang sangat baik. Nicholas pun ikut senang karena semua ini adalah kerja keras mereka semua. Dan Nicholas meminta mereka untuk terus seperti itu atau mereka akan dipecat. Namun berbeda dengan Jack, dia mengatakan tentang kecepatan Nicholas menurun saat di belokan keempat dan dia menyarankan untuk tidak mengerem lebih awal, lebih baik menambah kecepatan. Nicholas yang mendengarnya pun justru tersinggung dan menghina Jack yang seorang montir nggak usah sok-sokan menasihatinya karena dia lebih pintar daripada Jack. Jack yang merasa direndahkan pun pergi dari sana dan menelpon Danny untuk menerima tawaran menjadi mentor sebelumnya. I'm spending another minute with this pretentious clown show. Yeah, tell Nissan I'll do it. Teach your gamer kids how to drive. Danny pun langsung mengirim pesan ke seluruh pemain Gran Turismo untuk mengikuti balapan audisi dan 10 juara dari 10 server akan ditarik ke dalam akademi untuk ikut dalam karantina. Prove to the whole world that the impossible dream. Take the best sim racers in the world. We've created an academy. Virtual race happening tomorrow. Train them to race real race cars. You need to practice now. Dude, this is real. Saat malam, Jan dan Kobe pun secara diam-diam pergi membawa mobil ayahnya untuk pesta merayakan undangan Danny sebelumnya. Di sini, Jan bertemu dengan wanita pujaannya bernama Audrey. Jan mengatakan bahwa suatu saat nanti, apabila dia berhasil terpilih menjadi pembalap di Gran Turismo, Jan berjanji akan membawa Audrey jalan-jalan ke Tokyo karena selama ini Jan sangat ingin sekali pergi ke sana. Namun di tengah-tengah itu mereka dihampiri oleh polisi. Dengan cepat mereka pun tancap gas dari sana. Di sini kita diperlihatkan skill mengemudi Jan yang sangat mahir membuatnya berhasil lolos dari kejaran polisi. Yo, don't forget my dad's car. Di luar dugaan, ternyata Steve mengetahui bahwa mereka pergi membawa mobilnya dan pulang dalam keadaan rusak, dan esok paginya Steve membawa Jan ke sebuah depo kereta api untuk bekerja di sana. Di tengah-tengah itu Jan mendapat SMS dari temannya bahwa balapan audisi akan dimulai sebentar lagi. Jan langsung berusaha meminta maaf dan akan memperbaiki mobil ayahnya yang sudah dibuat rusak olehnya. Yang ternyata Steve tidaklah marah pada Jan yang sudah merusak mobilnya. Namun Steve berusaha menunjukkan apabila Jan terus menyia-nyiakan waktunya untuk bermain game, dia akan berakhir sama seperti ayahnya bekerja di sana. Jan yang mendengarnya pun pergi dari sana, mengabaikan ayahnya dan mengikuti balapan audisinya. Balapan ini diikuti oleh seluruh pemain hebat dari seluruh dunia di servernya Jan. Jan memulai balapan di posisi ke-16 hingga saat Jan masuk dalam mode seriusnya, Jan seolah-olah ada di dalam mobil itu dan menyalip satu persatu mobil musuhnya sampai akhirnya Jan berhasil menduduki posisi kedua hingga tepat di depan garis finish. Jan berhasil finish di posisi pertama. That's him! There he is! Saat di rumah, Steve pun masih saja melarang Jan untuk ikut balapan. Dengan mata berkaca-kaca, Steve berusaha menahan Jan untuk tidak pergi dari sana. Jan mengingatkan ayahnya pada sebuah foto. Saat dia berumur 5 tahun, dia diajak oleh ayahnya ke sebuah pameran mobil sport. Dan sejak saat itu, Jan bermimpi untuk menjadi pembalap.
Dan saat ini adalah kesempatan emasnya untuk mewujudkan semua mimpinya selama ini. I am doing it. But it's not the same, son. Whether you believe in me or not. Singkat cerita, Jan dan para peserta lainnya pun sudah sampai di stadion dan diperlihatkan dengan mobil yang akan mereka kendarai saat di akademi nanti. Di sini Jack mengatakan bahwa mereka para petinggi percaya bahwa kalian mampu melakukan sesuatu yang mustahil, namun di sini dia akan membuktikan bahwa mereka tidak akan mampu menjadi seorang pembalap profesional karena menjadi seorang pembalap tidak hanya membutuhkan bakat, namun mereka juga membutuhkan tekad kuat, tenaga, kecerdasan, dan kepekaan yang tinggi terhadap sebuah mobil karena saat balapan mereka akan merasakan sebuah gravitasi layaknya astronot saat lepas landas dan itu mempertaruhkan nyawa mereka. Jack pun mempersilahkan para peserta yang ingin mundur saat itu karena selanjutnya mereka akan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan balapan. I'm here to prove that you can't. When you're in a race, the G-forces will be twice astronaut experiences upon liftoff. I can already tell that you don't have ever been pushed, and if you stay, I'm gonna push you harder than you have. Absolutely no shame. I want you to walk away, and if you're not willing to risk it, welcome. Sebelum itu kita berkenalan dengan para figuran di akademi yang akan menjadi teman-temannya Jan terlebih dahulu. Jan Mardenborough dari Inggris, Afibat dari Inggris, Antonio Cruz dari Spanyol, Marcel Duran dari Prancis, Lea Vega dari Amerika, Matty Davis dari Amerika, Jo Hwan Lee dari Korea, Chloe dari Inggris, Klaus Hoffmann dari Jerman, dan yang terakhir Henry Evas dari Argentina. Mereka pun dilatih dengan mobil sungguhan. Tidak hanya kecepatan yang dilatih, Jack melatih fisik, refleks, bahkan hal sepele seperti menjawab di depan media pun mereka dituntut untuk menjadi sempurna. Mereka, para gamer yang sama sekali tidak biasa melakukan latihan berat dan mengemudikan mobil sungguhan pun satu persatu tereliminasi. Pertama, Afibat, lalu disusul Henry Evas, Chloe dan Klaus, sampai akhirnya Jan yang langsung didampingi oleh Jack pun terkena sebuah musibah, di mana mobilnya tidak bisa mengerem dan mereka harus menabrak pembatas jalan. You gotta find your moment to pass. Late apex, the exit tight. Go! Go, 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 go! Not today. Break, break, I braked. Jesus Christ. Are you okay? Okay. Jan pun terancam akan tereliminasi. Namun, Jan berusaha meyakinkan bahwa itu bukanlah kesalahannya karena saat dia akan menyalip Matty dan akan menginjak rem, remnya mengilap atau sedikit blong. Namun, Jack justru sama sekali tidak percaya padanya sampai akhirnya ketika salah satu kru menguji mobilnya Jan, ternyata itu benar dan Jan tidak jadi dieliminasi. He was right. The brakes are placed. Marcel's out. Tomorrow's your shot. I'll race in the morning. You're in the final 5. Final. Balapan final pun sudah di depan mata. Peserta tersisa hanya 5 orang saja dan barang siapa yang finish di posisi pertama, dialah yang akan menjadi pembalap profesional untuk Nissan. Kelima peserta pun siap di mobilnya masing-masing. Lalu, 3, 2, 1. Let's and go! These cars are heavy and fast. Control those vehicles. Ya, Jan start di posisi kelima. Namun dengan mudah di lap kedua, Jan sudah sampai di posisi ketiga. Bahkan di lap ketujuh, Jan sudah berada di posisi kedua di belakangnya Matty. Hingga saat final lap, Jan dan Matty merebutkan posisi pertama. Sampai akhirnya...
Di sini mereka semua mengira bahwa Matty lah pemenangnya, karena perbedaan posisi mereka hanya sepersekian detik saja, sampai akhirnya saat dilihat reply-nya, faktanya Jan lah pemenangnya. No, Martinborough won. The winner is... You are the winner. Well, so it begins. Kemenangan ini pun merupakan langkah awal bagi Jan untuk menjadi pembalap profesional, di mana ternyata Nissan bersedia akan menjadikan Jan sebagai pembalap profesionalnya dengan syarat Jan harus mendapatkan lisensi balap dari FIA atau Federasi Balapan Mobil Dunia. Lisensi itu sendiri didapatkan dengan cara Jan harus mengikuti 6 partai balapan di seri Eropa. Di sana Jan minimal harus finish di posisi keempat, dan di sana Jan akan melawan pembalap profesional sungguhan. Jadi gini, Jan ini nanti bakal ngelakonin 6 partai balapan untuk dapetin lisensi. Nah, dari ke-6 partai itu, si Jan harus finish di posisi keempat. Terserah di partai mana, pokoknya dari ke-6 partai itu, Jan paling enggak harus 1 kali jadi juara 4, 2 kali lebih bagus. To get your FIA license, just 1 race of the series. You've got to finish 4th place or better. Legit professional athletes. You're not going to be racing against gamers. Singkat cerita, Jan pun sudah di sirkuit Red Bull Austria. Di sana, Jan akan memulai debut karirnya sebagai pembalap amatir. Seluruh penonton pun pesimis, bahkan para teknisi pun pesimis dengan Jan akan berhasil melewati garis finish. Jack meminta Jan untuk selalu mengikuti instruksinya saja dan abaikan perkataan para teknisi yang seolah merendahkannya. You'll be fine. Stay with me. I'll be on comms the whole time. You got this. Seluruh brand mobil sport pun menurunkan pembalap terbaiknya. Audi, BMW, Lamborghini, Ferrari, pokoknya semua brand mobil. Cuma nggak ada Yamaha, Kaisar, sama Fiat aja. Start bergulir pun dimulai. Seluruh pembalap mulai memanaskan bannya sampai akhirnya lampu hijau hidup. Tanda balapan pun dimulai. Welcoming committee. All right, come on, keep your nose in it. Let's do this. Awal-awal balapan, Jan berada di posisi ke-8. Dari mic-nya, Jack terus berusaha menenangkannya hingga saat mobil Ferrari overhead dan meletup, Jan mulai goyang dan mundur ke posisi ke-10. Hingga saat di lap ke-20, Jan pun mengisi ulang bensinnya. Di sana, Jan sempat diajak oleh seorang teknisi bahwa Jan lebih baik menggunakan stick PS agar lebih mudah mengendalikan mobilnya. Whoa, it's easy with a joystick, isn't it? Setelah itu, Jan pun mulai beraksi, di mana dirinya dari posisi ke-13, dia menyalip satu persatu pembalap profesional itu. Bahkan kini, Jan berada di posisi ke-5 di belakang Nicholas pembalap bengkel Capa, dan Jan dengan mudah menyalipnya, sampai akhirnya saat di belokan terakhir dan sedikit lagi masuk garis finish, Nicholas dengan bangsatnya, dia justru menabrak buntut mobilnya Jan, sehingga Jan oleng keluar lintasan, dan Jan finish di posisi ke-27. I'm gonna nerf you, gamer. 27 over the line for Jan Marden. Di momen ini Jan sangat amat terpukul. Jack berusaha menenangkannya karena ini adalah partai debutnya. Namun terlepas dari itu, sepanjang balapan, Jan membuat sebuah kejutan dapat dengan mudah berada di posisi keempat. Gotta give him some time. First race. Sambil melatih fisiknya agar lebih kuat, Jan pun melakoni balapan keduanya di Jerman. Di sana, Jan finish di posisi kedua-tiga, lalu di balapan ketiganya di Italia, Jan finish di posisi ke-17. Di balapan keempatnya di Istanbul, Jan finish di posisi ke-8, dan apesnya di balapan kelimanya di Barcelona, Jan justru gagal melewati garis finish. Sampai akhirnya di balapan ke-6-nya di Dubai atau balapan terakhirnya. Untuk mendapatkan lisensi balapnya, Jan masih saja kesulitan melawan Nicholas yang sering kali melakukan kecurangan terhadapnya. Bahkan sepanjang balapan, Jan tanpa menggunakan kaca spion yang patah karena dipepet oleh Nicholas.
your license. Is the car functioning okay? You have to finish at least fourth. Di sini Jack berusaha menenangkan Jan dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Jan yang kini berada di posisi ke-6 pun berusaha menyalip Scullin dan Nicholas di depannya, namun mereka justru menghimpit Jan di tengah-tengahnya. Akan tetapi, bukan pemeran utama namanya. Jika tidak memiliki jurus pamungkas, Jan berhasil melewati mereka berdua dan membuat Nicholas marah terhadapnya. Lalu, yang terjadi... Bye. Watch your six. Bendera kuning pun dikibarkan, seluruh pembalap menepi ke pit stop. Lalu saat bendera hijau dikibarkan kembali, Jan masuk ke lintasan dan saat final lap, Jan masih di posisi keempat. Scullin sang pembalap sungguhan pun tak mampu menyalip Jan, sampai akhirnya Jan berhasil finish di posisi keempat. License, kid. Setelah balapan, Jan pun menghampiri Jack di sebuah restoran. Di sana, Jack mengungkapkan bahwa dirinya sangat rindu akan balapan dan Jan bertanya tentang trek favorit yang pernah Jack jalani. Jack pun mengatakan bahwa sirkuit Le Mans adalah sirkuit favoritnya meskipun dia baru 1 kali balapan di sana. Jack merasa bahwa sirkuit itu sangat menantang dan apabila dia berhasil menang di sana, otomatis kemenangan itu akan diingat selamanya oleh orang lain. Jesus, I miss that so much. What was your favorite track? Then he told me you're an incredible driver. Le Mans, hands down. Nowhere tests you like that. Why? It's a perfect track. You podium at Le Mans and you live forever. Singkat cerita, Jan pun sudah berada di Tokyo untuk tanda tangan kontrak sebagai pembalapnya Nissan. Di sana, Jan bertemu dengan idolanya yakni Mario Ozawa, maksudnya Azunori Yamauchi, pencipta simulator Gran Turismo. Dan bahkan di sana, ada Audrey yang sengaja datang jauh-jauh dari Inggris untuk menemani Jan. Welcome to Team Nissan. Di Tokyo, Jan dan Audrey pun menyempatkan diri untuk berjalan-jalan. Mereka merasa bahwa kali ini seolah mimpi mereka sudah terwujud karena sudah lama sekali mereka berdua memimpikan untuk healing jalan-jalan ke Tokyo. You and me dreamed of this in Wales and now manifested this. Beberapa hari kemudian, Jan pun sudah berada di Jerman. Jan akan melakoni balapan di sirkuit Nürburgring, Jerman, sirkuit yang paling menantang di dunia. Seperti biasa, sebelum balapan, Jan mendengarkan musiknya Kenny G. Dan tak lama, saat Jack datang, Jan memberikan sebuah hadiah padanya, lalu pergi menuju mobilnya. Di momen ini, seluruh penonton penasaran dengan Jan, karena Jan adalah pembalap paling muda di sana. Bahkan sang ayah yang sebelumnya tidak mendukungnya pun kini bersedia menontonnya. Dan saat balapan dimulai, dan lap ke-6 Jan sudah berada di posisi ke-5, dan dengan mudahnya menyalip Scullin dan Nicholas di depannya, hingga saat di posisi kedua dan akan merebut posisi pertama, tiba-tiba... Was that his car? Mobil Jan pun terbang keluar lintasan. Sontak ayah dan ibunya pun menangis ketika mengetahui bahwa itu adalah Jan. Jack dan para medis pun berlarian ke arahnya. Dengan cepat mereka membawa Jan menggunakan helikopter. Beberapa hari kemudian, Jan pun tersadar di rumah sakit. Faktanya, insiden itu memakan 1 orang korban, yakni seorang penonton tewas terhantam mobilnya Jan. Jan yang mengetahui itu pun sangat amat merasa bersalah. Bahkan Jan sangat depresi dibuatnya. Tak hanya itu, Jack selaku mentornya Jan pun ikut depresi. Bahkan Jack hampir saja menghajar Nicholas yang sempat menghinanya. Hingga saat di rumah, Jack membuka hadiah dari Jan. Dan Jack langsung mengajak Jan untuk menuju tempat Jan kecelakaan sebelumnya.
Di sini Jack mengatakan bahwa 25 tahun yang lalu, saat dia masih menjadi pembalap profesional, dirinya pernah kecelakaan fatal di sirkuit Le Mans, Prancis. Pada saat itu mobil Jack kehilangan kendali dan menyenggol mobil pembalap lain, lalu mobil mereka terbalik dan berguling-guling seperti mobil Jan sebelumnya. Namun beruntungnya, Jack selamat, hanya terbakar di bagian lengannya saja. Namun naasnya, si pembalap lain itu tewas terbakar di dalam mobilnya. Sejak saat itu, Jack kehilangan keberanian untuk mengemudikan mobil balap lagi. Meskipun semua orang mengatakan bahwa kecelakaan itu bukanlah kesalahannya, Jack tetap tidak berani untuk balapan lagi. Kemudian Jack pun mengatakan bahwa Jan adalah cerminan dirinya 25 tahun yang lalu. Namun Jack berharap Jan tidak membuat kesalahan sepertinya, yakni berhenti karena merasa kecelakaan itu adalah salahnya. Jack meminta Jan untuk mengemudi lagi, untuk melanjutkan lap yang sebelumnya gagal Jan selesaikan. Finish your lap. What's next? Di sebuah restoran, Denny pun mengatakan satu kabar buruk dan satu kabar baik. Yakni kabar baiknya adalah komisi balap memutuskan kecelakaan sebelumnya bukanlah kesalahan Jan, dan kabar buruknya seluruh pembalap profesional dan amatir menuntut untuk mencabut lisensi balap milik Jan, dan bahkan mereka semua membuat petisi untuk melarang semua gamer terjun ke dalam balapan asli. Tak ingin menyerah begitu saja, Denny pun mengatakan bahwa dia ingin membuktikan pada seluruh dunia bahwa Jan pantas dan mampu menjadi pembalap profesional. Denny berencana akan memasukkan Jan, Antonio, dan Matty selaku pembalap simulator menjadi pembalap mereka di ajang 24 jam Le Mans. Podium at Le Mans. Yeah, I couldn't do it. It tests you. It's dangerous. Do you know that you can? But I know that you can. Let's be immortal. Di bandara, mereka pun bertemu dengan Matty dan Antonio. Di sana mereka diperlihatkan mobil yang akan mereka kendarai saat balapan. Sedikit penjelasan. Jadi gini, balapan 24 jam Le Mans ini dijalani selama 24 jam penuh. Jan, Matty, dan Antonio bakal balapan secara bergantian selama 6 jam sekali. Jadi waktu Jan balapan, Antonio sama Matty istirahat. Nah, waktu Matty balapan, Jan sama Antonio istirahat. Ya, pokoknya begitulah. Saat di ruang ganti, Jan pun dikejutkan bahwa ayahnya datang. Sambil menangis mengingatkan sebuah perkataan yang sebelumnya pernah Jan katakan bahwa dia akan menjadi pembalap profesional seperti saat ini. Steve sangat amat bangga melihat anaknya yang kini sudah berhasil mewujudkan impiannya. So happy and proud of you. You did this. I did this for you. I got your back, my boy. What of you? Kembali ke pit stop. Di sini, Denny membriefing mereka bertiga terlebih dahulu. Jack mengatakan saat di akademi, dia menganggap bahwa mereka bertiga hanya seorang pecundang yang hanya keluar-keluar tentang balapan. Namun kini, dia percaya bahwa mereka bertiga adalah pembalap terbaik yang pernah mereka miliki. Let's go show the world. Sebelum balapan, seluruh pembalap dan penonton pun menyanyikan lagu kebangsaan Prancis terlebih dahulu. Di kursi penonton VIP, keluarga dan para teman-teman Jan di akademi pun menonton Jan untuk balapan di sana. Sampai akhirnya ketika bendera Prancis diserahkan pada panitia, balapan 24 jam Le Mans pun dimulai. From the start of this iconic race. Aku ingatkan lagi bahwa balapan ini akan berjalan selama 24 jam penuh, start dimulai jam 3 sore sampai jam 3 sore esok harinya. Kembali fokus ke balapannya, di belokan pertama, mobil BMW dan Aston Martin pun harus menjadi korban pertama. Jan tetap fokus ke depan, hingga saat dia berhasil mengejar Scullin, Scullin justru tancap gas, dan yang terjadi... I see shooting. Watch your speed. Okay, here we go. Come on, Jan, stay on him. No, side! Is he okay?
Yaps, Kulin menjadi korban kedua dan bendera kuning pun dikibarkan. Di sini Jan teringat insiden kecelakaan sebelumnya, di mana dirinya mulai berhalusinasi tentang kecelakaannya dan melambatkan mobilnya hingga ke posisi terakhir. Bahkan ketika Jack berbicara di mic-nya pun Jan sama sekali tidak bereaksi. Yo, talk to me, pal. Jan, stay focused. We need to bring him in. Then do something. Sampai akhirnya Jack berinisiatif memutar lagu Kenny G di headsetnya. Jan yang mendengarnya pun spontan sadar dan marah-marah. Namun itu justru membuat semangat dan amarah Jan untuk memenangkan balapan kembali terbakar. Jan pun mulai memperbaiki posisinya, di mana dirinya menyusul satu persatu mobil di depannya hingga dia berhasil menduduki posisi ke-12. Go get him! Selanjutnya giliran Matty melanjutkan balapan, dan di jam ke-8 giliran Antonio yang turun ke jalanan. Di luar dugaan, Antonio berhasil menduduki posisi ke-9. Hingga saat hujan malam hari, Jan kembali turun dan melanjutkan balapannya. Nice and softly, nice and smooth. Di jam ke-12, Jan pun istirahat dan balapan pun dilanjutkan oleh Matty. Lalu di 4 jam selanjutnya, Antonio kembali melanjutkan balapan dan mereka menduduki posisi ke-6. Hingga esok paginya, Jan pun harus turun lebih cepat karena Antonio mengalami kram dan Jan akan menyelesaikan balapan ini. Namun sial bagi Jan, ada sedikit trouble saat mereka mengganti ban dan mobilnya dan itu membuatnya harus menduduki posisi ke-9. Di momen ini Jan kembali teringat bahwa beberapa bulan lalu dia hanya seorang gamer yang membangkang pada orang tuanya. Jan di balapan ini bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan. Bahkan Jan mencetak sebuah rekor di mana dirinya hanya memerlukan waktu 3 menit saja untuk menyelesaikan satu lap. Sampai akhirnya ketika di final lap dan Jan hanya perlu waktu 6 detik saja untuk menyusul Nicholas di posisi ketiga. Jan tanpa rasa ragu sedikit pun dia berhasil menyusul Nicholas di tikungan tajam terakhir. Lalu dia berhasil finish di posisi ketiga. Come on, absolutely phenomenal. It is far from Seluruh kru bersorak berlari mendekati Jan. Bahkan Jack sampai terjatuh tak percaya bahwa Jan berhasil menjalani balapan yang bahkan dia sendiri tak mampu menjalaninya. Jan, seorang gamer yang dianggap seorang pecundang dan tidak memiliki masa depan, kini berdiri di podium dan menjadi salah satu orang yang mampu menyelesaikan 24 jam Le Mans yang dianggap balapan paling mematikan di dunia. Beberapa tahun setelah bekerja sama dengan Nissan, Jan pun telah bertanding lebih dari 200 balapan. Dan Jan sudah banyak menyumbang trofi untuk Nissan, bahkan dia memecahkan rekor dirinya sendiri, dan itu berkat usaha kerja kerasnya berlatih selama ini. Dan cerita dalam film ini adalah kisah nyata dari seorang pembalap muda bernama Jan Mardenborough yang memulai karir profesionalnya saat masih berusia 20 tahun. Dan film pun selesai. Film ini mengingatkan aku dengan hukum tarik-menarik atau law of attraction. Kalian pasti gak asing dengan sebuah kalimat, kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa.
Mungkin kalian sudah berkali-kali mendengar kata-kata ini. Jadi, ada 3 cara untuk menerapkan hukum tarik-menarik, yaitu berfokuslah pada hal-hal yang diinginkan, bukan hal-hal yang tidak dimiliki. Tuliskan pada secari kertas dengan kata-kata positif sebagai pengingat bahwa pikiran kita fokus pada hal tersebut. Coba pejamkan mata kita. Bayangkan, kita sudah memiliki hal tersebut, sehingga tidak ada lagi kata mengeluh yang keluar dari mulut kita. Dan perlu diingat, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, entah itu positif atau negatif, semua itu akan kembali pada diri kita, cepat atau lambat. Ngomong apa sih anjir? Ya udah, segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Nicholas pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.